17 Agustus 2024 menjadi momen yang bersejarah bagi Republik ini. Karena untuk pertama kalinya, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia diadakan dan diselenggarakan di ibu kota Nusantara. Hormat, tanda. Ya, harapan semua masyarakat Indonesia pasti melihat upacara detik-detik proklamasi di IKN ini berjalan aman lancar. Bangga. Kita ikut bangga yang ada pembangunan yang begitu kokoh, gagah. Yang ada di tengah-tengah Kalimantan Timur, IKN ini. Pendapat-pendapat yang berbeda itu sangat wajar. Ya kan, ada yang berpendapat ini baik, sudut pandang. Justru kan perbedaan-perbedaan ini sebetulnya makin menguatkan kita. Ibu kota Nusantara atau yang sering disebut dengan IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, beberapa hari lalu tengah menjadi perbincangan media sosial sebelum diadakannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Para netizen mengkritisi desain IKN sepintas mirip desain kota fiksi yang menjadi latar belakang cerita tokoh superhero. Namun komentar miring tersebut ditanggapi secara santai oleh sang desainer. Daya tarik desain IKN membuat saya penasaran untuk melangkahkan kaki di calon ibu kota yang baru di Republik ini. Saya Abraham Silaban berkesempatan mendatangi IKN sebelum digelarnya upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Bahkan banyak netizen yang memberikan komentar positif ketika saya takjub akan kemegahan Istana Garuda yang berada di IKN. Oh, luar biasa. Ini luar biasa. Ayo, Budi, juru kamera saya Budi Mansyah, coba di zoom. Kita bisa melihat ini adalah Istana Garuda ya. Istana Garuda ya. Betul. Komandan ya. Ya, betul. Luar biasa. Garuda. Ini pertama kali kok saya merinding. Wow. Saya merinding. Amazing, ya? Wow, saya merinding. Saya berdiri mungkin berapa kali ada di Istana Jakarta. Ya. Tapi ini auranya berbeda. Auranya berbeda. Dan melihat bagaimana Garuda berkilau di sana. Saudara, wow. Betapa kita tidak mencintai negeri ini. 79 tahun kita merdeka dan kita punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa keadilan pada masyarakat, kesejahteraan dan sebagainya, termasuk ketertiban kita jaga sama. Semangat gotong royong ya. Betul. Pak Satriadi, apa yang ingin Anda sampaikan? Kemegahan ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang kaya. Betul. Sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang begitu luar biasa, punya potensi yang besar dan lain sebagainya. Maka hari-hari ini kalau kita melihat ada kritik dan sebagainya, sah-sah saja sebagai kebebasan berpendapat. Tapi bahwasanya kita mengejek, kita menista dan lain sebagainya, apalagi karya anak bangsa, saya harus katakan bahwa belajarlah untuk menghargai, apalagi itu adalah karya sesama saudara kita. Bagaimana, betul, Pak Satriadi? Tentunya yang perlu kita bangun adalah kepercayaan diri sebagai warga negara Indonesia. Yang selama ini mungkin kemarin Bapak Jokowi beliau menyampaikan di depan kepala daerah bahwa istana negara yang kita miliki itu rata-rata adalah peninggalan kolonial. Tapi kita cukup berbangga ternyata anak bangsa bisa membuat bangunan yang begitu megah seperti ini, yang di luar ekspektasi saya sebagai warga negara. Cukup kagum bahwa kita bisa menunjukkan kepada dunia Nusantara baru, Indonesia maju. Pak Novi, indah sungguh Pak Novi. Sungguh indah, tidak terbayangkan saya bisa berdiri di sini. Benar, sungguh luar biasa. Luar biasa, ini jadi momen yang merinding. Masih di tengah kegemerlapan suasana malam hari di Istana Garuda IKN, saya Abraham Silaban mewawancarai Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN untuk menanyakan beberapa hal, termasuk adanya suara sumbang mengenai desain IKN. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri di ibu kota negara
Nusantara. Saya berdiri di momen yang bersejarah, di mana di tempat ini dikibarkan sangsaka merah putih untuk pertama kalinya dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia, upacara ke-79 tahun Indonesia merdeka. Dan diantara kemudian banyaknya percakapan mengenai masa depan ibu kota, negara Nusantara, kemudian kritik dan lain sebagainya, termasuk desain Istana Garuda, saya ingin tunjukkan kepada Anda. Sengaja saya bersiaran di malam hari hanya untuk menunjukkan itu. Hanya untuk menunjukkan betapa megahnya kepak sayap Garuda diwarnai lampu yang begitu luar biasa megahnya. Dan bagi saya tentu saja ini adalah momen yang luar biasa. Bagi saya tentu saja ini mengingatkan saya betapa saya begitu mencintai tanah air Indonesia. Bagi saya tentu saja ini adalah penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan bangsa, termasuk mengingatkan saya untuk menghargai karya anak bangsa. Ini luar biasa. Saya berdiri bersama dengan Pak Danis Sumadilaga yang merupakan Kepala Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara. Pak Danis, terima kasih ya Pak ya, sudah berdiri bersama saya Abraham Silaban di momen yang luar biasa ini Pak. Pak, banyak publik yang nggak menyangka Pak, kalau pemandangannya disebutkan gelap di siang hari, pagi hari, sore hari, ternyata tidak banyak yang menyangka bahwa inilah tampilannya di malam hari. Pak Danis. Iya. Luar biasa, betul megahnya Istana Garuda di sana Pak Danis. Bisa cerita sedikit? Ya, ini kan ikon ya, ikon utama ya. Kalau kita lihat yang paling belakang itu adalah Istana Garuda namanya. Istana Garuda itu merupakan kantor presiden. Ya. Di bagian depan itu yang ada pilar-pilar, ya, pilar-pilar. Istana Negara Negara itu ya? adalah Istana Negara. Iya. Nah, jadi kan presiden kita itu kalau yang di belakang sebagai kepala pemerintahan, di depan sebagai kepala negara. Nah, kemarin terakhir di Istana Garuda diadakan sidang kabinet untuk pertama kalinya. Kemudian juga dengan para gubernur, kemudian di Istana Negara menerima hampir lebih dari 500 bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Aman Pak secara infrastruktur Pak? Insya Allah semua aman, lapangan tempat upacara, sarana pendukung, konektivitas, air, listrik, internet, semua dukungan dari berbagai pihak ya, itu siap. Dan kalau kita bisa bicara, tentu saja apa yang kita saksikan hari ini, apa yang kita saksikan dalam bentuk gambar dan video seperti ini, tentu mengundang dan mengusik isi hati banyak publik di luar sana yang berpikiran sama, ingin datang ke sini Pak, dan ingin melihat sesungguhnya seperti apa fenomena ini. Bagaimana Bapak melihat begitu tingginya antusiasme publik terhadap Ibu Kota Nusantara ini? Ya, sangat difahami ya. Tentu saja memang ini kan bukan baru cerita hari ini. Ya kan, ide ini sudah lama dan dengan segala macam pendapat dan sebagainya, dan bisa ditunjukkan hari ini. Walaupun sebetulnya ini belum progres 100%, ini baru awal. Berapa persen ini kira-kira Pak untuk lingkup ring 1, 2, 3 dari Istana Garuda ke Taman Makam itu ya, atau itu Memorial Park Kusuma Bangsa. Kusuma Bangsa. Yang utama ini udah sekitar, kalau Istana Garuda dan sebagainya udah lebih dari 95%. Tapi di samping-samping kita ini kantor-kantor Kemenko rata-rata sekitar 80%. 80% ya. Jadi kalau secara keseluruhan istilahnya di batch 1 itu sudah secara average itu sekitar 91%. Luar biasa. Ya. Tapi ada yang satu yang penting nih, yang bahwa membangun kota itu tidak mungkin 2 tahun. Sejarah menunjukkan di kota-kota yang lain. Terakhir misalnya saya mengunjungi beberapa kota baru di Korea Selatan, kemudian ibu kota baru Kazakhstan, ya, dan beberapa kota lain yang kita pelajari memindahkan ibu kota negara dan juga pendukungnya, itu memerlukan waktu antara 15, 20, dan 25 tahun sampai betul-betul menjadi kota yang katakanlah tujuan mapan, kita, ya, mandiri, mandiri dan sebagainya, maju. Maju. Ya, karena memang kan kita paham betul bahwa ini juga didesain sebagai forest city, sebagai smart city juga. Kalau kita lihat penggunaan energi terbarukan diutamakan dalam setiap pergerakan dan
dalam setiap roda kehidupan yang ada di sini Betul, ya Pak ya. Betul. Bagaimana memastikan itu Pak? Memastikan bahwa sumber-sumber daya itu bisa dipenuhi sementara kita mendengar kanan kiri bahwa air sulit, listrik sulit, apalagi infrastruktur sulit, akses dan lain sebagainya sulit. Ya semakin baik sih kalau saya lihat, kan saya sudah 2 kali ke sini Pak. Saya diundang Pak Jokowi tahun lalu sebagai influencer, sebagai wartawan yang dianggap Pak Jokowi untuk dianggap datang ke sini, dan saya juga hadir di sini untuk kedua kalinya, dan saya melihat perubahan yang begitu drastis, otomatis saya kaget. Tapi lepas dari itu tetap masih banyak kritik di luar sana mengenai infrastruktur yang dianggap kurang memadai. Justru di tahap 1 itu infrastruktur dasar. Ya, kemarin ada isu misalnya mengenai air. Sekarang sudah tidak ada masalah. Apalagi ini listrik ya. Dalam konteks energi baru terbarukan ini sudah disiapkan oleh PLN 50 megawatt. Oke, menggunakan kekuatan apa? Surya. Surya. Oke. Ya, kan, karena betul-betul kita meninggalkan fosil. Surya Agustus ini sudah siap 10 megawatt. Akhir tahun 50 megawatt. Ya, bendungan sebagai sumber air baku. Konektivitas jalan tol sudah sekian persen berfungsi. Oke. Iya. Oke. Dan itu yang terus dilakukan Pak. Modifikasi seperti itu yang terus dilakukan. Terus ini peningkatan. Ini bukan lari sprint. Ini kan maraton sampai 2045. Ya, justru ini kan suatu awal. Suatu awal dengan hasil demikian. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya dan semuanya adalah mulai dari perencanaan, pembangunan adalah karya anak bangsa. Karya anak bangsa ya Pak? Karya anak bangsa itu barangkali yang paling perlu kita catat. Saya mau garis bawahi mengenai karya anak bangsa, di mana kritik selalu disampaikan. Bukan selalu ya. Kita juga melihat bahwa memang ada juga yang memberikan dukungan, ada juga yang memberikan kritikan, termasuk desain Istana Garuda Pak, yang ada saja yang nyelutuk bahwa tidak semestinya demikian, Garuda tertunduk. Ada juga yang mengatakan bahwa ini layaknya Gotham City, disadur dari film Batman dan sebagainya. Kan tentu ini percakapan netizen. Ya sah-sah saja itu sebagai kebebasan berpendapat. Tapi lagi dan lagi ada juga yang memuji. Tadi saya juga melihat ada asli dari mulut mereka memuji. Bagaimana melihat kritik-kritik ini sebagai upaya untuk membangun kembali apa yang dibangun di sini betul-betul dirasa optimal, Pak? Sangat wajar. Pendapat-pendapat yang berbeda itu sangat wajar. Ya kan, ada yang berpendapat ini baik, sudut pandang. Justru kan perbedaan-perbedaan ini sebetulnya makin menguatkan kita untuk melihat mungkin ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Ada hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan. Ya, kita pelajari semua. Tidak ada keraguan, dan kami yakin semua kritik maupun pujian itu karena mereka mencintai bangsa kita ini agar lebih baik. Jadi saya menerimanya dengan hati terbuka, ya. Karena memang misalnya kenapa airnya waktu itu belum sampai, kami jelaskan. Tentu saja itu kan concern mereka bahwa kita nomor 1 perlu air dong, gitu. Dan terbukti waktu itu kami berusaha mempercepat. Berusaha sekuat tenaga dan akhirnya sekarang terbukti. Iya. Pak, ini juga menarik ketika ada anggapan publik ini terlalu diburu-buru. Tidak banyak yang menyangka bahwa bangunan ini terlalu cepat dibangun sedemikian rupa dan lain sebagainya dalam waktu secepat kilat ya, dan lain sebagainya. Dan yang dikhawatirkan adalah mengenai kualitasnya, Pak, dan sebagainya. Bagaimana menjawab itu? Pertama, nomor 1. Untuk bekerja ini kan mulai dari planning, programming, kita punya rencana, sampai pelaksanaan yang dinyatakan dalam kontrak. Ya. Tolong dibedakan, bekerja terburu-buru dengan bekerja keras. Ya. Kami bekerja di sini 3 shift, ya 24 jam. Ada shift pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai pagi. Ya. Dengan orang yang berganti. Ini yang shift pertama dengan shift kedua memang bekerja, shift ketiga adalah supply material dan sebagainya. Betul-betul tidak terburu-buru, Anda bisa cek ya, bahwa ini karena sekarang kerja malam, ini di malam-malam ini pekerjaan interior di dalam masih dilakukan ya. Sampai hari ini ya, karena besok libur gitu. Nah ini dilakukan selama kurang 24 jam. Bedakan, tolong bedakan antara bekerja terburu-buru, tidak terburu-buru sama sekali. Semua berdasarkan rencana, berdasarkan kontrak. Kemudian quality. Kami itu berlapis manajemen konstruksi. Kami punya sistem manajemen keselamatan konstruksi. Punya QHSE, Quality, Health, Safety, Environment. Itu kami jaga semaksimal mungkin. Itu memaksikan dengan quality assurance. Luar biasa. Yakin ya Pak bisa mewujudkan mimpi besar bangsa ini? Insya Allah saya yakin. Luar biasa. Pak Danis Sumadilaga yang sudah
berapa hari lamanya atau berapa bulan lamanya atau berapa tahun lamanya tidak pulang-pulang Pak ke rumahnya untuk memastikan bahwa ibu kota negara berdiri tegak di tempat kita bersiaran bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Danis yang merupakan Kepala Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN di Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih. Saya rasa sekarang kita bisa merasain bahwa sejuknya. Memang siang itu panas, tapi setelah siangnya kita bisa merasain itu sangat sejuk sekali.